Selamat pagi adik-adik teruna, bagaimana kabarnya? Pastinya sehat. Nah adik-adik, kita akan beribadah Persekutuan Teruna. Persiapkan kidung muda-mudinya. Ayo kita berdiri dan kita membuka kidung muda-mudi nomor 2. Baitnya yang pertama, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Mari kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah Persekutuan Teruna pada pagi hari ini Tuhan, walaupun melalui online di rumah adik-adik kami masing-masing, biarlah kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Dan kami akan beribadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami sudah siap untuk beribadah. Amin. Adik-adik, kita membuka kidung muda-mudi 105. Kita nyanyi baitnya pertama sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelumnya kita akan membuka dulu dari kitab Hosea. Kitab Hosea 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kitab Hosea 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Apabila sudah dibuka, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami. Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan. Dan sekarang Engkau telah menyiapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ya kami Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Hosea 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Nah, selamat pagi adik-adik. Latar belakang dari Nabi Hosea ini adalah ia adalah nabi muda yang waktu itu diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman kepada bangsa Israel yang pada saat itu dapat dikatakan bahwa bangsa Israel sedang berada dalam masa-masa yang buruk, masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sulit itu maksudnya apa, Kak? Masa-masa yang sulit yang dimaksud adalah masa di mana Tuhan memberikan pencobaan kepada bangsa Israel. Tuhan mengirim Hosea ini tentunya dengan tujuan. Pastinya ada tujuannya dong. Tujuannya itu adalah untuk mengingatkan bahwa setiap ada hal yang dialami oleh bangsa Israel, baik itu baik maupun itu buruk, itu semua berasal dari Tuhan adik-adik. Dan pada saat yang sama pun, Hosea meminta agar bangsa Israel itu untuk tetap percaya kepada Tuhan dan untuk tetap menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dia meminta bangsa Israel untuk tetap berdoa, memuji nama Tuhan, melakukan hal-hal yang baik adik-adik. Kalau kita mau coba
menggabungkan kisah dari Hosea ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya di masa-masa ini, di tahun 2020 yang luar biasa ini, kita bisa melihat banyak sekali hal-hal yang membuat kita down. Kita jadi nggak bisa sekolah, kita jadi harus melakukan segalanya itu dibatasi, kita tidak bisa lagi ketemu teman-teman, nongkrong bersama, ketemu sama-sama, membicarakan banyak hal. Di sekolah pun kita jadinya terbatas-batas, harus lewat aplikasi, tidak bisa bertatapan muka. Kita banyak yang berkata, aduh kok kayak gini ya, padahal kan hal-hal terbaik itu kita bisa dapetin dari sekolah. Kita ketemu teman-teman, bangun relasi dan lain-lain. Itu adalah cara pandang yang sebenarnya umum, cara pandang yang bisa dikatakan wajar. Tapi kalau kita mau mengambil hikmahnya, bahwa ini semua tuh tentunya ada maksud Tuhan loh adik-adik. Banyak loh dari kita juga yang, aduh nilaiku jelek kak, aduh kak aku begini, kenapa ya kak, aku udah usaha segala macem udah aku jalanin deh, tapi kok kenapa ya kak, aku gak bisa banget nih ngedapetin hal yang aku pengen. Ingat adik-adik, saat adik-adik berada di titik bawah kehidupan adik-adik, di situ Tuhan ingin mengajak adik-adik sebenarnya untuk menyerahkan diri adik-adik kepada Tuhan loh. Di situ adik-adik diajak untuk, kamu mau nggak menyempatkan waktumu at least 20 menit lah satu hari untuk setidaknya baca firman. Adik-adik baca firman nggak nih kalau pagi sebelum melakukan aktivitas? Bangun pagi, baca Alkitab, baca renungan dan yang lain-lain. Hal-hal kecil seperti ini nih banyak yang kita rasa kayak, ini sepele lah, yang penting kan aku berdoa, aku melayani di gereja. Apakah itu saja sudah cukup? Enggak adik-adik. Tentunya kita harus punya relasi yang lebih dekat nih sama Tuhan. Karena Tuhan dan kita itu jaraknya hanya sejauh doa loh adik-adik. Jadi saat kita sudah mulai melupakan yang namanya doa, kita sudah lupa bagaimana cara kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka di situ kita akan terus berada dalam pencobaan. Percayalah adik-adik bahwa cerita dari Nabi Hosea ini tuh mengajak kita untuk menyadari bahwa setelah kita berada di bawah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti yang dikatakan di ayat kedua tadi, bahwa pada hari yang ketiga dia akan kembali lagi untuk menyelamatkan kita. Percayakan hal itu adik-adik, bahwa sejauh apapun kita terjatuh, percayalah saat kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka di waktu yang tepat dia akan kembali dan dia akan menyelamatkan kita karena iman kita kepada Tuhan. Itu adik-adik untuk pembahasan firman kita pada pagi hari ini. Amin. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Muda Mudi 53 bait yang pertama, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami pada hari ini ya Tuhan. Tadi kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan mendengarkan isi dalam firman-Mu. Kiranya Kau memberkati sehingga firman yang kami dengar ini ya Tuhan dapat menjadi makanan rohani yang mengenyangkan tubuh roh dan jiwa kami. Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, di tengah-tengah krisis yang ada, biarlah kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan, biarlah kami tetap menyerahkan kehidupan kami kepadamu, supaya kami semua dapat melewati hal-hal yang terjadi pada tahun ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin, baik yang memimpin yang tertinggi hingga yang di pelosok-pelosok ya Tuhan, Kau memberkati agar mereka dapat memimpin negara ini dengan baik.
Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, terutama gereja kami, Gereja GPI Harapan Indah. Engkau memberkati gereja kami ini Tuhan, dalam segi pelayanannya Engkau memberkati, sehingga kami dapat terus melayani Engkau ya Tuhan, baik dalam keadaan apapun yang kami harus hadapi. Berkati Bapak Pendeta, berkati para PMJ, majelis-majelis ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit, janda duda, anak yatim piatu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau mau menjadi teman mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau mau menyembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami haluskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Adik-adik persiapkan uang persembahannya, jangan lupa untuk dibawa ke gereja ya adik-adik ya. Yuk buka Kidung Muda-Mudi nomor 92, bait 1 kita nyanyikan. Setelah selesai adik-adik memberikan persembahan, kita nyanyikan bait yang kedua. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hatimu senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Nyanyi bait yang kedua adik-adik ya. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang, kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Yuk adik-adik kita berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu Tuhan. Berkati adik-adik kami yang sudah memberi persembahan, dan biarlah mereka membawa itu ke rumah-Mu yang kudus untuk mereka persembahkan sebagai ungkapan syukur mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi 149. Baitnya yang pertama, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama tabadu. Yesus kau beri isi melodi melagukan
kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada vals diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Mari kita tutup mata, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya sudah berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Kau berkati setelah ini kami dapat menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini dapat kami sebarkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik.